Ada satu sikap sejarah paling keren yang bisa kita tiru kalau kita melihat sebuah fitnah di sosial media. Sikap sejarah yang dicontohkan oleh keluarga Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat Nabi Ansor, orang-orang Ansor yang pertama masuk Islam. Yang rumahnya dipakai untuk membangun Masjid Nabawi, Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika terjadi fitnah tentang Aisyah dan Sofwan itu selingkuh, Abu Ayyub pulang ke rumah lalu bertanya kepada istrinya, "Mah," ini bahasa Indonesia, "udah dengar cerita tentang Aisyah?" "Oh ya udah, gak nyangka ya," kata Abu Ayyub. "Hah, maksud kamu? Ya kok bisa kayak gitu ya? Mungkin gitu Aisyah sama Sofwan selingkuh. Aku gak habis pikir dan kecewa banget," kata Abu Ayyub. Apa kata istrinya Abu Ayyub? "Wahai Abu Ayyub, gimana pendapat kamu kalau ada yang mengatakan saya selingkuh?" Abu Ayyub kaget. "Astagfirullahaladzim, gak mungkin kamu selingkuh. Kamu istri yang soleha, kamu istri yang menjaga kehormatan, kamu istri yang taat kepada Allah, takut kepada Allah, dan kamu pasti cinta kan sama saya? Ya, mungkin gak saya selingkuh?" "Gak mungkin, gak mungkin." "Ma'azallah, enggak aja." Bahasa kita enggak aja. Ya udah, gimana kalau ada berita yang mengatakan kamu selingkuh? Kata istri Abu Ayyub, "Astagfirullahaladzim, ya gak mungkin lah. Saya gak akan mungkin selingkuh, kan saya sayang banget sama kamu." Kata Abu Ayyub, "Saya takut sama Allah, saya emang gak mau melakukan dosa. Lebih baik saya sendiri daripada saya harus melakukan dosa-dosa yang Allah benci." Kata Abu Ayyub. Kemudian istri Abu Ayyub mengatakan, "Wahai Abu Ayyub, sesungguhnya Aisyah itu lebih solehah daripada saya. Kalau menurut kamu saya aja gak mungkin, apalagi Aisyah. Sesungguhnya Sofwan lebih soleh daripada kamu. Kalau menurut kamu, kamu aja gak mungkin melakukan dosa itu, apalagi Sofwan." Itu persepsi husnuzon paling baik tentang sikap sejarah dalam menyikapi fitnah. Bandingkan orang itu dengan kita. Mungkin gak kita ngelakuin itu? Kalau menurut kita, kita aja gak mungkin, apalagi orang tersebut yang lebih soleh daripada kita. Sekuat apapun fitnahnya. Iltamis li akhika alfa uzrin. Carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Gak akan rugi. Justru yang rugi ketika kita gak mau mencari alasan, langsung menyimpulkan dan menjudge, menghakimi. Itu rugi. Kalau benar, maka kita menggibah. Kalau salah, maka kita memfitnah. Tapi kalau kita cari 1000 alasan, kalau benar, maka kita termasuk orang-orang yang sudah mencoba menutupi aib. Kalau salah, maka kita termasuk di antara orang-orang yang selamat. Itu sikap sejarah yang dicontohkan oleh keluarga Abu Ayyub. Makanya belajar sejarah itu belajar sikap, belajar moral. Tetapi bagusnya sikap dan moral itu sudah ada hasilnya. Kalau kita bikin atau menentukan sikap kita sendiri tanpa ada runut sejarah, belum jelas hasilnya bakal gimana, baik atau buruk. Kita masih trial and error kan. Tapi kalau sejarah itu bukan trial and error, udah ada hasilnya. Mereka tuh udah mengalami masa coba, salah, ganti lagi, sampai hasilnya baik. Dan sikap yang sudah ada hasil baik itulah yang kita ambil. Sehingga kita tidak mengulangi kesalahan sejarah, tapi mengulangi kegemilangan sejarah. Baik secara pribadi maupun secara bangsa. Makanya anak muda harus akrab dengan sejarah. Baik sejarah bangsa kita maupun sejarah agama kita. Bacalah sejarah Nabi. Sampai apa Ustadz kita baca sejarah? Sampai kita mengenal tokoh itu seperti kita mengenal keluarga kita. Terutama Rasulullah SAW. Baca sirah Nabi sampai kita mengenal Nabi seperti kita mengenal keluarga kita. Kita tahu banget. Tahu bangetnya apa? Sampai kita tahu banget tentang perasaan Nabi. Nabi sukanya apa, Nabi gak sukanya apa. Nih kayaknya kalau ada Nabi pasti Nabi gak suka nih. Laukana bainanal habib. Seandainya Nabi ada di antara kita, kira-kira Nabi mau ngelihat kita enggak nih? Sampai kita bisa punya insting ke sana. Berarti sudah terbangun nalar yang bagus. Karena nalar itu bukan cuma kemampuan berpikir, kemampuan merasa.